Kedua, dengan membuka diktat kita. Kita akan membaca dari surat Tuhan Yesus kepada gereja di kota Efesus. Gereja di kota Efesus di kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 akan saya bacakan untuk kita semua. Tolong dibuka kitab Wahyunya. Di bawah perikop hal-hal yang ada pada saat itu. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pesan Yesus untuk gereja Efesus. Saya mulai. Tuliskanlah kepada gembala gereja Efesus. Inilah firman yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kandil emas. Kandil ini lampu ya. Aku tahu pekerjaanmu dan jerih payahmu dan kesabaranmu, dan bagaimana kamu tidak tahan dengan mereka yang jahat, dan kamu telah mencoba mereka yang mereka mengaku diri mereka adalah rasul padahal bukan, dan telah menemukan mereka pendusta. Ayat 3. Dan telah bekerja dan memiliki kesabaran, dan demi nama aku telah bekerja dan tidak menyerah. Namun demikian aku menentang engkau, karena kamu telah meninggalkan kasih pertamamu. Karena itu ingatlah di mana engkau jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah pekerjaan yang pertama, atau aku akan segera datang kepadamu dan akan menyingkirkan kandilmu dari tempatnya. Kandil itu lampu, dari tempatnya, kecuali kamu bertobat. Tetapi ini yang kamu miliki, bahwa kamu membenci pengikut Nikolas, yang juga aku benci. Dia yang memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Kepada dia yang menang akan aku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus atau Taman Eden milik Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali minta belas kasihan-Mu untuk menolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita akan belajar tentang 7 surat ya, yang Yesus tulis kepada 7 gereja ya, di 7 kota. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna ya, angkanya Tuhan. Nah, kalau kita melihat di 7 surat ini, Yesus mengirimkan surat itu ya kepada 7 gereja. Nah, sekarang saya bertanya, apa arti kata gereja? Gereja berasal dari kata bahasa Yunani ekklesia. Ya, banyak orang menerjemahkan kata gereja dengan jemaat. Itu menurut saya tidak pas. Kenapa? Karena gereja berjumpanya, berkumpulnya di hari Minggu, bukan di hari Jumat. Paham? Kenapa tidak perlu disebut jemaat? Karena kita bertemunya di hari kebangkitan Yesus, hari Minggu. Gereja itu dari bahasa Yunani ekklesia diterjemahkan ke bahasa Portugis igreja, yang artinya dipanggil keluar dari dosa. Itu gereja ya, dipanggil keluar dari dosa. Bagaimana pemanggilannya? Nanti ya melalui Injil. Nah, ketujuh gereja ini ada di kota di daerah Asia yang zaman sekarang itu dikuasai oleh Turki. Kalau kita pergi ke sana, gereja-gereja ini masih ada tidak? Nggak ada lagi, tinggal puing-puing. Tinggal apa? Puing ya. Tapi kita memiliki suratnya Yesus kepada orang-orang percaya di kota-kota itu. Dan zaman itu jangan kamu pikir gerejanya akan besar seperti ini. Tidak, mereka tidak punya bangunan yang besar. Mereka akan bertemu di rumah-rumah. Ya, misalnya rumah A. Siapa itu A? Aquila, Priscilla. Mereka pada hari Minggu menghimpun orang-orang
berkebaktian di situ. Itulah gereja. Gereja di rumahnya Aquila Priscilla. Nah, sekarang kita lihat. Pengirim suratnya tadi siapa? Tuhan Yesus. Ya, di dalam Alkitab kamu tahu tidak? Nama dan gelar Tuhan Yesus itu paling banyak loh, paling banyak. Berapa banyaknya nama dan gelar? Kita ingin punya nama dan gelar perlu ya perjuangan yang cukup panjang. Seperti kalian ada yang kuliah kan? Begitu tamat kuliah baru bisa punya tambahan gelar kan? Bisa sarjana komputer ya, bisa dokter dan sebagainya. Tapi kamu tahu nggak di Alkitab ini nama dan gelar dari Allah yang kita sembah lebih dari 365 nama dan gelar. Berapa? Wah, kamu kalau mau belajar diberkati sekali loh. Nah, kita lihat ya, pengirim suratnya di sini saya akan menggunakan 7 item saja dari 365. Tidak ada di dunia ini yang Allah yang mereka sembah lebih banyak namanya dan gelarnya daripada Allah yang kita sembah di Alkitab. 365. Gereja kita pernah membuat kalender, setiap hari ada nama dan gelar ya dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Nah, di sini saya jelaskan 7 dengan ya satu singkatan yang gampang kita ingat. Apa itu? GM. Ya, GM itu bukan Gajah Mada ya. God-man apa? Kalau Spider-Man tidak ada itu. Itu khayalan orang. Ada nggak Spider-Man? Nggak ada. Itu ciptaan orang. Nggak ada itu. Bohong-bohongan tuh. Ya. Yang ada God-man. Kenapa God-man? Dia adalah Allah. Nanti akan saya jelaskan. GM. Yang kedua YK. Yesus Kristus. Ini nama yang luar biasa. Yesus. Di dunia ini banyak orang namanya Yesus. Kalau bahasa Ibraninya Yosua. Ya, ada yang namanya Yosua ya. Yosua itu artinya Yesus loh. Yosua itu bahasa Ibrani, Yesus bahasa Yunani. Di Filipina ya, di negara-negara yang bahasa Spanyol banyak orang namanya Yesus. Pesepak bola ada namanya Yesus, Gabriel Yesus. Ya kan? Untuk yang suka futsal ya. Tapi yang punya nama Kristus hanya satu. Hanya apa? Satu. Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, 3 terakhir, RIM. RIM ya, Raja Immanuel. Tidak cukup Immanuel loh, Maranatha. Oh, ini ya, coba ingat ya, singkatannya apa? GM, YK, RIM. God-man, Yesus Kristus, Raja segala raja, Immanuel, dan yang terakhir Maranatha. Saya jelaskan dulu ya satu persatu, nanti baru masuk ke 7 surat dari Yesus Kristus kepada 7 gereja. Karena dia kepala gereja. Nah, gereja itu seperti badan, kepalanya Yesus. Siapa gereja? Bukan gedungnya loh, kita orang yang percaya. Begitu kamu percaya Yesus, kamu adalah gereja. Paham ya? Secara individu. Tapi juga gereja nanti dikumpulkan pada hari Minggu. Kita lihat. Yesus adalah Allah. Nah, Allah yang kita sembah itu satu loh, bukan 3. Tapi satu, ada 3 pribadi. Ini saya jelaskan ya. Allah tidak bisa satu pribadi. Ya, seperti orang Yahudi. Allah mereka Yahweh, satu pribadi. Jadi begini. Kalau dia satu Allah, satu pribadi, sebelum ada manusia, sifat Allah tidak pernah berubah. Satu dari sifat Allah, dia adalah kasih. Adalah kasih ya. Nah, kalau dia hanya satu pribadi, satu Allah, bisa nggak dia mengasihi? Tidak ada sesuatu pun yang ada, kecuali dirinya. Nggak bisa. Masa dia Allah, satu pribadi, satu Allah. Dia mengasihi diri sendiri. Itu bukan namanya kasih. Itu namanya egois. Paham ya? Jadi tidak mungkin Allah itu satu Allah, satu pribadi. Seperti agama Yahudi, seperti agama Islam. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, kamu lihat di sini, Bapa adalah Allah. Ini segitiga harus kamu gambar dulu. Tidak ada cara lain menjelaskan Allah Tritunggal. Kemudian Putra, Yesus adalah Allah. Apa yang Bapa bilang waktu Yesus dibaptis?
Bapa bilang, inilah putraku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Artinya semua perintah Bapa, semua kata-kata Bapa dikatakan oleh Yesus, diperbuat Yesus. Gak ada perbuatan Yesus yang membantah Bapa. Gak ada. Kemudian Allah Bapa mengatakan, dengarkan dia. Oke? Jelas ya. Sebelum ada kamu dan saya, Bapa mengasihi putra, putra taat pada Bapa. Klop ya. Allah itu tidak bisa satu Allah, satu pribadi. Tidak bisa, karena dia adalah kasih. Yang ketiga, kalau Allah hanya satu Allah, dua pribadi, itu tidak bisa. Waktu Yesus di bumi, dia perlu berapa saksi? Berapa saksi dia perlu? Berapa? Dua kan? Dua atau tiga saksi. Nah, waktu Yesus dibaptis, saksi dari Allah Bapa dalam bentuk suara dari sorga. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Satu saksi kan? Kalau satu saksi itu saksi bisa saksi palsu. Perlu dua yang bersaksi. Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Burung merpati. Makanya kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Karena ada dua saksi, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Hebat ya? Tidak bisa dibantah. Tetapi, kamu lihat ya. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa bukan Yesus. Kenapa begitu? Bapa tidak pernah menjadi manusia. Bapa tidak pernah mati. Ada orang berdoa, Bapa kami di sorga, terima kasih engkau sudah mati untuk aku. Salah doanya, dia tidak pernah mati. Allah nggak bisa mati. Ngerti ya? Kamu harus pakai transisi. Bapa kami di surga, saya berterima kasih karena putramu Yesus sudah lahir menjadi manusia. Dia sudah mati. Itu betul. Oke. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya apa? Burung apa? Merpati. Burung apa? Kenapa burung merpati? Karena burung merpati adalah burung yang paling setia. Tidak seperti burung yang lain sembarangan kawin. Kalau merpati satu laki satu perempuan. Saya pernah mengalami sesuatu hal waktu saya merantau ke Jogja. Di keraton itu ada orang main burung merpati. Dia lepas burung merpatinya di sini, tiba-tiba terbang ke tempat yang jauh sekali. Saya penasaran kok bisa ya burungnya seperti itu. Rupanya begini ya, ada satu pasang. Kalau jantannya dilepas, dia cari betinanya ke sana. Nggak ada cerita dia satu jantan banyak betina seperti ayam, seperti lele. Tahu nggak lele? Kamu makan lele itu namanya lele sangkuriang. Lele apa? Sangkuriang itu dari anak lele kawin dengan induknya, lahir lele sangkuriang. Merpati tidak pernah seperti itu. Yang berikutnya merpati itu bersih. Bersih. Selanjutnya merpati itu tidak sombong. Tidak apa? Tulus, tidak sombong. Burung yang paling sombong burung apa tahu nggak? Burung merak. Burung apa? Begitu dia keluarkan sayapnya, wah cantik sekali ya, begini. Tapi kamu tahu nggak? Begitu dia sombong, di belakangnya ini keluar, gini. Sayap di sini naik, apa kelihatannya? Tempat buang kotoran. Jangan jadi burung merak ya. Begitu pamer yang keluar apa? Di belakangnya itu tempat buang kotorannya kelihatan. Merpati satu, dia itu suci, dia itu setia, dia itu selalu memperkenalkan Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu bisa percaya pada Yesus, itu kerja dari Roh Kudus. Gambar ini harus kamu bisa gambar ya. Nggak ada cara lain menjelaskan siapa Allah Tritunggal. Nggak bisa kita bilang Allah seperti air. Kadang-kadang bentuknya cair, kadang-kadang bentuknya gas, kadang-kadang bentuknya es. Nggak bisa, satu. Kamu jangan bilang Allah seperti bapak saya. Di rumah dia bapak, di mobil dia supir, di kantor dia pegawai. Nggak bisa, satu orang. Hanya dengan cara seperti ini. Oke, tolong digambar ini ya. Kalau kamu diminta menjelaskan Allah Tritunggal. Gambar ini dibuat pada abad keempat. Abad berapa? 4. Sekarang sudah abad 21. Sudah 1800 tahun yang lalu.
Berikutnya. Ya, jangan salah berdoa ya. Bapa kami di sorga, terima kasih engkau sudah mati untuk saya. Dia tidak pernah mati. Terima kasih putramu sudah mati untuk saya. Itu betul. Nah, sekarang God ya, dia adalah God ya. Sekarang man ya. Kenapa Yesus jadi manusia? Saya bertanya. Bisa nggak Yesus jadi semut? Bisa nggak kalau dia Maha Kuasa, dia jadi anjing? Kayak orang Tionghoa punya cerita Sun Gokong kan. Bisa berubah 72 perubahan. Bisa tidak? Siapa yang bilang bisa? Angkat tangan. Karena dia Maha Kuasa kan? Siapa yang bilang bisa? Ayo jangan segan. Bisa tidak Yesus berubah menjelma jadi ayam? Bisa? Bunga? Nggak bisa. Oke. Yosua bisa? Bisa. Oke. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena hanya manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Tuhan. Sebut ya, 1, 2, 3. Hanya manusia yang diciptakan dengan gambar teladan Tuhan. Apa tuh gambar teladan Tuhan dalam kita? Apa? Moral apa? Moral. Apa tuh moral? 10 hukum singkatnya. Apa moral? 10 hukum. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Ya orang tuh bermoral, tidak menyembah berhala tuh moralnya bagus. Oke. Jadi kesimpulannya, Allah tidak bisa menjelma menjadi sapi, dia hanya bisa menjelma menjadi manusia, caranya lewat benih perempuan. Jadi begini loh, sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka itu diberi janji. Janjinya begini, Adam dan Hawa kalau kalian mau diselamatkan loh, bukan selamat loh, diselamatkan ya oleh Yesus. Ya, saya tidak bisa selamat kalau tidak diselamatkan. Kamu berdua harus melahirkan. Jadi waktu melahirkan, anak pertama namanya Kain, anak kedua namanya Habel. Dan mereka dikatakan ya, akan ada permusuhan antara siapa? Yang membohongi mereka siapa? Ular kan? Antara ular dengan perempuan. Kemudian dikatakan, ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan melukai tumit keturunan perempuan. Siapa dia? Di sini tidak ada satupun manusia yang bisa mengatakan saya keturunan perempuan. Karena kita punya bapak kan? Nah perempuan itu bukan perempuan biasa. Dalam Yesaya 7:14 disebut perawan muda. Perawan kok bisa punya anak ya di dalam kandungannya. Kemudian perawan muda itu di dalam Matius 1, 2, 3 dia adalah Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang pada dia mengatakan berbahagialah engkau Maria. Terus dia kaget karena dikatakan dia akan punya anak laki-laki. Dia bilang saya kan belum kawin. Akhirnya malaikat itu berkata, Roh Kudus kuasanya akan memenuhi engkau. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu namakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Maria perawan. Tapi Roh Kudus berkuasa. Dan Yesus yang sudah ada sebelum dia lahir masuk dalam rahimnya Maria. Dan akhirnya lahir sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa itu namanya Yesus. Karena dikandung secara ajaib. Secara apa? Ajaib. Kamu tahu tidak? Kamu lahir. Itu orang tua kamu itu punya rahim yang normal. Rahim yang normal akan memberikan sebiji telur atau 2 biji telur pada masa sebelum wanita itu mati haid. Ya, wanita mati haid itu umurnya biasanya 50 tahun. Jadi
Kamu bisa punya anak, katakanlah mulai haid. Umur berapa? Carita atau Lorencia, umur berapa? Mulai haid. 12 tahun, oke? Ada saksinya 12 tahunnya. Mati haid umur berapa? 50. Jadi wanita bisa punya anak dari umur 50 kurangi 12, berapa tahun? 38 ya. Berapa? Makanya zaman dulu ya ibu-ibu yang subur bisa punya 12 anak. Berapa anak? Karena dalam 38 tahun, kalau dia 2 tahun melahirkan sekali, jadi dia bisa punya belasan anak. Betul-betul loh, zaman dulu orang punya belasan anak loh, satu ibu loh. Oke. Kita bisa lahir, mama kita punya telur, betul kan? Tapi ya, bapak memberikan sumbangan sel jantan ya, harus 5 juta. Kalau tidak 5 juta, nggak bisa ya lahir kamu dan saya. Berapa juta? 5 juta sel jantan. Hanya satu yang berhasil loh. Yang lain-lainnya mati. Nah, Yesus prosesnya sih seperti itu. Ya, dia tidak ya dibuahi secara manusia, maka dia lahir secara ajaib, tidak ada dosa seperti kita. Dosa keturunan. Nah, waktu dia lahir, dia 100% Allah. Dia tidak pernah tidak jadi Allah loh, Yesus loh. Walaupun dia bayi, dia tetap Allah loh. Dia jadi 100% manusia yang disebut sebagai inkarnasi secara ajaib. Oke. Kemudian panggilannya apa? God-man. Ingat ya. Dia Allah tapi dia jadi manusia. Dia tahu apa itu lapar. Saya tanya kalian, Allah Bapa pernah lapar nggak? Roh Kudus pernah lapar nggak? Dia jadi manusia, dia tahu perjuangan kamu. Dia tahu ya miskin, karena dia sangat miskin. Oke, dia tahu bagaimana orang membenci dia, bahkan menyalibkan dia. Itulah Allah kita, Yesus. Yang ketiga, kenapa namanya Yesus? Yesus artinya Tuhan Juru Selamat. Saya tidak bisa menyelamatkan saya, dan saya tidak bisa menyelamatkan kamu, dan kamu tidak bisa menyelamatkan saya. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Caranya apa? Caranya Yesus datang sebagai manusia. Dia yang kita ingat ya, mati untuk dosa kita, disalib. Dia tidak ada dosa, tapi demi dosa kita dia rela mati. Tapi dia bukan hanya mati konyol. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kuburnya kosong tadi saya katakan. Nah, Alkitab kita ini mengajarkan kita 2 hal yang tidak dipunyai oleh siapapun. Yang pertama, rahim perawan harusnya kosong kan? Tapi Yesus masuk di situ, dia menjelma menjadi manusia. Ya, perawan tuh rahimnya pasti nggak ada isi. Yang kedua, ya kubur manusia pasti ada mayatnya. Betul ya? Khususnya orang-orang yang terkenal. Ya, kita masih bisa pergi ke kuburnya. Dan kita tahu ya, makam-makam orang terkenal seperti misalnya makam Bung Karno ada di mana? Di Blitar. Makam Soeharto ada di Jogja. Dan seterusnya ya. Makam yang paling dihormati orang Tionghoa, Konghucu ada. Kuburnya di mana? Di Santung, di Qinghai ada. Semua ada ya. Semua tokoh agama ada. Makamnya Muhammad ada, makamnya Buddha ada, semuanya ada di situ. Tapi makamnya Yesus, tadi saya jelaskan apa? Kosong. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Ya, dia sudah mengalahkan kematian yang tidak bisa dikalahkan oleh kamu dan saya. Makanya dia bisa menyelamatkan kamu dan saya. Nah, ada orang berkata, kok enak ya agama Kristen dengan percaya Yesus saja diselamatkan. Begini, Allah itu adil. Satu orang berdosa, siapa nama dia? Adam. Semua kita kena. Betul nggak? Saya tanya kamu pernah merasakan nggak rasa buah pengetahuan baik dan jahat? Pernah? Bagaimana rasanya Hansen? Buah pengetahuan baik dan jahat? Pernah? Nggak pernah. Kenapa kita sekarang berdosa?
Kenapa? Kita nggak pernah makan. Kenapa kena? Karena kita di dalam Adam. Dari Adam dosa itu turun terus. Sekarang kamu mati nggak disalib? Nggak kan? Siapa yang mati? Tuhan Yesus. Dia satu orang mati dan dia menggantikan kita mati, kita diselamatkan. Jadi sama. Adam berdosa, kita kena. Yesus ya menebus dosa kita, kita diselamatkan. Caranya adil. Dia nggak perlu meminta kita melakukan A, B, C, D sampai Z. Mudah-mudahan selamat. Nggak bisa. Kamu dan saya tidak bisa melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia dikatakan oleh kitab Yesaya nampak seperti kain kotor. Nah, sekarang bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Dia gelarnya Kristus. Apa itu Kristus? Dia memberikan kita yang namanya firman. Dia mati dan bangkit dari kematian. Sekarang kita lihat. Ya. Dia menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Ya, orang Tionghoa yang baru Imlek kemarin, bulan Februari, kita suka namanya Fu. Padahal kita hidup di bumi, kalau kamu ingin lihat ya, nggak ada lagi Fu itu. Yang ada adalah kutuk. Kenapa kutuk? Yang pertama kamu lihat ya, ketika Adam dan Hawa dibohongi oleh ular, ular itu adalah dipakai iblis, ular langsung dihakimi dan dihukum. Karena Adam ya ditanya, kenapa kamu begitu Adam? Dia tidak mau mengaku, dia tunjuk istrinya, istrinya tunjuk ular, ular mau tunjuk siapa? Ular nggak bisa tunjuk iblis tuh, karena nggak nampak. Tuhan langsung menghakimi, menghukum ular, dicabut kakinya. Ini kenyataannya, tidak bisa disangkal ya. Semua binatang darat ada kakinya. Sebut ada kaki, nyamuk ada kaki, cecak ada kaki. Kenapa ular itu tidak ada kaki? Buaya ada kaki, biawak ada kaki ya. Bunglon ada kaki. Kenapa ular tidak ada kaki? Kamu baca Kejadian pasal 3, dicabut kakinya. Kemudian yang dikutuk kedua, Hawa. Kalau Hawa itu setiap wanita kalau hamil susah, melahirkan sakit, bahkan ada yang mati waktu melahirkan. Adam, kutukan tuh Adam apa? Kamu laki-laki, kalau kamu mau makan, kamu harus bekerja sampai berkeringat baru boleh makan dan kamu bisa punya nafkah untuk keluarga kamu. Kemudian tanah Taman Eden itu tidak perlu kita tanam jeruk tumbuh sendiri. Tidak perlu kita tanam durian tumbuh sendiri. Sekarang tidak bisa lagi. Ya dulu begini kan, tumbuh semua. Sekarang dibalik. Yang tumbuh otomatis itu semak belukar, lalang yang tidak bisa kamu makan. Coba kamu bayangkan ya, kamu beli sebidang tanah, padinya tumbuh sendiri. Sayurnya tumbuh sendiri, cabai tumbuh sendiri, bawang tumbuh sendiri. Wah, tanah itu mungkin 1 meter 1 miliar orang mau beli. Tapi nggak ada, sudah dikutuk. Kemudian kutukan kelima apa? Setiap manusia dari tanah kembali ke tanah mati. Kutukan keenam itu di Menara Babel, bahasa. Dari satu bahasa Tuhan buat menjadi 6.000 bahasa dan sekarang belajar bahasa sangat susah. Sangat apa? Susah. Mahal lagi kan? Sekolah yang bilingual kan mahal kan? SPP-nya lebih mahal daripada yang sekolah nasional. Yang terakhir, kutuk ketujuh, neraka. Ya, kalau orang tidak dilepaskan dari kutuk-kutuk ini, semuanya masuk neraka. Caranya supaya nggak masuk, dosa-dosa kita harus dibayar lunas dengan Yesus mati untuk dosa kita. Upah dosa adalah maut. Nah, kamu lihat ya, kalau Yesus hanya mati, itu belum cukup ya. Banyak orang mengatakan, oh bagaimana kamu diselamatkan oleh Tuhan melalui Yesus yang mati? Masih ada satu aspek yang tidak pernah dijelaskan. Yesus taat sempurna. Artinya sebelum dia mati, dia mentaati seluruh hukum Taurat. Contohnya, pada usia 8 hari dia disunat. Usia berapa? 8 hari. Nah sekarang orang yang disunat di dunia ini, ada 3 kelompok orang. Abraham disunat usianya sudah hampir 100. Orang Arab
Ismail disunat usianya belasan tahun, seperti orang Indonesia sekarang kan. Nah, Israel, Yesus disunat umur 8 hari. Sekarang yang benar yang mana? 100 tahun, belasan tahun, atau 8 hari? Tuhan bilang kepada Abraham, seluruh anak laki-laki di rumahmu disunat, yang lahir 8 hari kemudian disunat. Yesus termasuk itu. Dan 3.500 tahun dilakukan oleh Abraham tanpa orang tahu apa maksudnya Tuhan. Ternyata pada satu saat ada dokter di Inggris, dia meneliti, ya, pernah saya jelaskan, darah bayi. Darah apa? Bayi. Pada hari pertama darah bayi itu masih tidak begitu bisa menggumpal. Hari kedua lebih bagus, ketiga lebih bagus, pada hari ketujuh lebih bagus, hari ke-8 darah bayi itu sudah bisa menggumpal seperti orang dewasa. Makanya kalau disunat pada hari ke-8 seperti Yesus, aman. Oke, jadi dia mentaati hukum Taurat. Kemudian, kamu ingat enggak waktu Yesus disalib? Dia menyerahkan Maria, ibu kandungnya, kepada siapa? Yohanes kan? Dia mengatakan, "Hai ibu." Dia tunjuk Yohanes, ya. Dia lihat Maria, "Hai ibu." Dia tidak bilang hai ibu, hai wanita, ya, bahasa asli. "Hai wanita, lihatlah putramu." Dia tunjuk Yohanes. Artinya dia serahkan ibu kandungnya kepada Yohanes. Kenapa dia nggak serahkan kepada adik-adik tirinya? Karena adik-adik tirinya belum percaya pada dirinya. Yohanes sudah percaya, dia serahkan kepada Yohanes. Jadi dia bilang sama Yohanes, "Lihatlah ibumu." Sejak saat itu Maria ikut dengan Yohanes. Hukum keberapa itu? Dia taati. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepada engkau. Jelas ya? Jadi Yesus taat hukum Taurat 100%, menandakan dia tidak ada dosa. Kamu dan saya tidak bisa taat hukum Taurat. Kita salah satu, salah semua. Sebut ya, 1, 2, 3. Salah satu, salah semua. Ya. Kita berbohong. Di sini siapa yang tidak pernah bohong? Angkat tangan. Ada nggak orang yang tidak pernah berbohong? Nggak ada kan? Salah satu, salah semua. Yesus tidak pernah salah satu. Dia betul semua. Apa? Betul semua. Sehingga membuktikan dia tidak ada dosa. Maka Yesus saja yang bisa mati untuk dosa kamu dan saya. Kenapa dia mati? Karena dia mau menggantikan kamu dan saya mati. Supaya kamu dan saya jangan mati. Kamu tahu nggak? Kalau sekarang Yesus datang kedua kali, kamu dan saya tidak mengalami kematian. Langsung dikasih tubuh mulia loh. Orang Kristen lahir 2 kali. Lahir berapa kali? Waktu kamu lahir dari papa mama 1 kali. Setelah kamu percaya Yesus, kamu lahir 2 kali. Lahirnya dari kuasa Roh Kudus. Percaya Yesus, kamu langsung diangkat jadi anak Allah. Lahir 2 kali. Kemungkinan tidak mati. Mungkin apa? Kalau Yesus sekarang datang kedua kali, kan? Tadi kita lihat tandanya ada 7 ya. Tunggu orang yang mati dalam Yesus bangkit, dan kita bagaimana? Setelah melihat orang itu bangkit ya, dengan tubuh mulia. Mama saya waktu dia meninggal umur 80-an, begitu dia bangkit, dia punya tubuh mulia. Tidak lagi 80-an, 30-an. Adik saya juga ya, umur 17-an dia kecelakaan motor, dia mati juga. Kuburannya di kilometer 8 situ. Bangkit. Punya apa? Tubuh mulia. Dan kita tidak akan mati loh. Langsung dikasih tubuh mulia. Kenapa punya tubuh mulia? Karena Yesus nggak siapkan Asia. Dia langsung angkat kita kemana? Ke angkasa. Ya, di bumi ini akan dihajar oleh Tuhan dengan tulah. Jadi Tuhan Yesus tidak ada dosa, tapi dia mati untuk dosa kita. Taat aktif menjalankan hukum Taurat, Galatia 4:4. Yesaya 61:10, taat pasif, dia mati disalib untuk dosa kita. Itulah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa kabar baik ya? Kabar baik itu
Raja kita sudah menang. Itu Injilnya. Kabar baik, raja kita. Siapa raja kita? Yesus. Menangnya atas apa? Bukan perangnya lawan Iran, bukan perang menang di Ukraina. Dia mengalahkan musuh-musuh kita yang terakhir. Namanya apa? Kematian. Ya, Injil itu ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu ada 4 berita. Apa itu 4 berita? Kristus sudah mati, tolong dicatat, untuk dosa-dosa kita. Kamu percaya dia mati untuk dosa kamu? Iya, saya percaya. Kamu harus bilang sama dia, Tuhan Yesus, saya berdosa, saya percaya engkau mati untuk dosa saya. Seperti penyamun di sebelah dia. Dan begitu kamu bilang, Tuhan Yesus ampuni dosa saya, maka dosa kamu langsung dihapus. Kamu ketemu Yesus, dia nggak akan tanya lagi, dulu kamu nyontek ya? Nggak ada lagi itu. Dia tidak akan lagi mengungkit dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semuanya sudah dihapus dengan darahnya. Asal kamu mau datang kepada dia dan bilang, Tuhan Yesus, I am sorry. Kalau kamu tidak pernah bilang, kamu akan tanggung dosa kamu sendiri. Dan tidak ada caranya selain Allah melemparkan orang itu ke dalam neraka. Gampang ya? Harus datang pada Yesus, bilang apa? Saya orang berdosa, Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Cukup. Yang kedua, dia bukan hanya mati. Tadi saya sudah katakan kan, Yesus mati, satu, dia rela. Nggak ada orang rela mati kan. Kalau sakit kita ke dokter supaya sembuh. Tadi ada yang masak di dapur. Dia kena kanker. Mau di ronsen. Saya tanya dia, kapan di ronsen? Itu mama dari Jeneta. Ikut camp. Tanggal 25 dia bilang. Sebelum di ronsen, tumor itu, dia harus melakukan begitu banyak perawatan kesehatan. Termasuk giginya harus dirawat dulu. Karena waktu di sinar, ya 30 kali, itu membuat dia punya badan terbakar. Nggak bisa makan, harus makan. Terbakar. Saya pernah membawa sepupu saya ya di sinar di Singapura 20 kali. Dia perlu di ronsen 30 kali. Sakit apapun kita mau cari kesembuhan. Betul nggak? Tapi Yesus ya, dia rela mati. Kalau dia tidak rela, tidak ada orang bisa tangkap Yesus loh. Yang kedua, Yesus mati bukan karena dia berdosa. Kenapa dia mati? Karena dosa kamu dan saya. Yang ketiga, tadi saya katakan Yesus mati, dia menelan maut. Kalau kita mati, kita ditelan maut. Kenapa dia menelan maut? Karena dia pada hari ketiga, dia bangkit. Injil ada 4 hal. Yesus mati, Yesus dikubur. Nah, kuburan Yesus luar biasa ya. Kalau zaman dulu tidak ada beton, kuburan yang bisa bertahan sampai sekarang itu kuburan orang kaya. Sudah dikatakan dalam kitab Yesaya 53, Yesus akan dikubur di dalam kubur orang kaya. Yesus akan mati bersama-sama dengan penjahat. Itu terjadi. Dan kamu tahu nggak kubur Yesus seperti apa? Dia tidak punya uang, tapi ada orang meminjamkan kubur yang baru kepada dia. Orang itu bernama Yusuf Arimatia, orang kaya. Dia adalah pejabat agama Yahudi. Dia kenal gubernur Pilatus. Dia lihat Yesus sudah mati, sebelum jam 6 harus dikubur. Dia datang kepada Pilatus. Dia bilang, Pak Gubernur, izinkan saya mengubur Yesus. Gubernur itu tidak langsung, oke silakan. Enggak, dia panggil kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Dia tanya, benar enggak Yesus sudah mati? Kepala pasukan itu yang bernama Centurion, kepala pasukan 100, dia bilang betul dia sudah mati. Kenapa? Karena waktu sebelum orang pergi dari daerah penyaliban, pemimpin harus memastikan yang disalib itu mati. Dan dia lihat Yesus kepalanya sudah begini. Salib kan tinggi, nggak mungkin ya dia naik ke atas. Deteksi nadi ya Yesus, nggak mungkin. Atau dia kasih cermin sini terlalu tinggi. Caranya bagaimana? Ada lagu kan? Tanda apa? Tanda paku. Tanda tombak. Jadi dia ambil tombak, dia tusuk ke lambungnya Yesus.
Begitu dia tarik, yang keluar kalau orang mati itu air campur darah atau darah campur air. Tapi kalau kita masih hidup ya, jantung masih kuat begini, kalau ditusuk itu yang keluar semua darah. Dia lihat Yesus sudah mati. Jadi dalam perjanjian lama dikatakan ya, Yesus itu tulangnya tidak akan dipatahkan. Kalau orang belum mati ya ditusuk begini masih keluar darah, itu dipukul ya kakinya ya orang disalib supaya betul-betul patah. Kalau orang disalib ya, kalau kakinya patah walaupun dia belum mati, dia nggak bisa lagi jinjit begini loh. Kalau sakit ya, dia bisa jinjit, tangannya sakit, kaki jinjit. Kalau ya tangan yang sakit, kaki jinjit ya. Kalau kaki sakit lah, tangan yang tarik, nggak bisa lagi. Dia langsung akan digantung begini dan akan mati lemas. Dua penyamun itu dipukul, satunya sebelum jam 6 sudah mati. Karena Yesus bilang ya, pada hari ini sebelum matahari terbenam, engkau akan bersamaku di Firdaus. Yesus mati sungguh-sungguh. Begitu Pilatus mendengarkan bahwa Yesus sudah mati, dia bilang, Yusuf silakan kubur dia. Dan Yusuf menggunakan kubur dia di dalam gua batu. Gunung batu ditahat jadi kubur, itu orang kaya yang bisa membuat gunung batu jadi gua, dan Yesus dikubur di situ selama 3 hari saja. Jumat mati langsung dikubur, Sabtu 2 hari, Minggu dia bangkit. Yesus mati, Yesus dikubur. Nah, yang ketiga apa? Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Tadi saya katakan kan, hari Minggu adalah hari yang spesial, menandakan Yesus sudah bangkit, makanya diberi tanda merah. Yang keempat, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Yang keempat apa? Dia membuktikan dirinya sudah bangkit. Dia ketemu dengan murid-muridnya 10 kali dalam waktu 40 hari. Bukti dia mati, dia dikubur ya. Bukti dia bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Inilah Injil. 4 buku, 4 berita, 4 perintah. Ya, perintah ini kalau kamu membaca Alkitab ya, seringkali saya katakan di gereja itu begitu banyak perintah. Alkitab ini isinya sebenarnya hanya ada 2 ya. Satu janji ya. Yang kedua perintah. Kalau perintah itu kan kita tulis dengan ini kan. Nah, ini kan garis lurus dengan titik kan. Betul ya? Nah, ini kalau di bahasa Jawa namanya batik. Namanya apa? Kenapa batik? Ba itu garis, tik itu titik. Batik. Di Alkitab itu kamu tahu nggak, perjanjian baru ada 1050 perintah. Berapa perintah? 1050. Begitu banyak loh. Nah, perintahnya apa? Pergilah kamu. 1 kan? 2, jadikanlah segala bangsa muridku. 2 kan? 3, perintahnya apa? Baptislah kalau mereka percaya. 4, ajarlah. Yang terakhir, Injil itu harus diberitakan oleh 4 generasi. Paulus, Timotius, murid Timotius, dan Timotius punya murid. Oke. Selanjutnya, Kristus. Ya. Dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Nah, ini simbolnya lah. Nabi memberikan kita kitab suci. Seperti Musa, Ulangan 18 ayat 15. Imam, nah ini, dia mati untuk kita. Dia tidak pernah menyembelih anak domba, tapi dia sendiri anak domba Allah yang mati untuk kita. Kemudian dia raja, ini simbol raja loh. Bintang Daud. Ya, bintang apa? Daud. Seginya segi 6. Segi berapa? Beda ya dengan bintang kita ya, segi 5 ya. Ini bintang Daud. Nabi, imam, raja. Nabi, dia memberikan kita Alkitab. Imam, dia mati untuk dosa kita. Raja. Kapan dia jadi raja? Waktu dia datang kedua kali. Memberikan kita tubuh mulia.
Nah, berikutnya, dia bukan hanya raja biasa, dia raja segala raja. Dia mewakili kita malakal maut. Ya, tadi saya katakan dia menelan maut, kuburnya kosong. Dia menampakkan diri, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang sebagai raja segala raja, mengalahkan musuhnya, dan memberikan kita tubuh mulia. Kalau kamu lihat di Alkitab ya, gelar Yesus sebagai raja itu paling banyak. Ya, nanti ini akan di-share oleh panitia kepada kalian. Paling banyak gelar Yesus sebagai raja. Ada di sini saya cantumkan 22 gelar dia sebagai raja. Nah, selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat ini tidak ada nanti di slide yang di-share. Ada yang pernah jumpa raja nggak? Ada. Indonesia katanya banyak raja, tapi bukan raja ya. Pontianak katanya ada sultan. Sebenarnya bukan sultan lagi. Dia nggak punya kekuasaan seperti dulu. Kenal nggak orang yang di sebelah kanan? Ada yang kenal nggak? Nggak ada. Ada nggak? Kalian masih muda ya. Dia adalah, waktu itu dia belum jadi raja. Dia adalah putra mahkota. Sekarang dia raja, Hamengkubuwono X. Siapa dia? Nah, di Jogja itu semua tanah ya kebanyakan milik dia. Kalau pemerintah mau buat jalan harus izin sama dia loh, kamu bayangkan. Karena tanahnya tanah dia. Nah, ini waktu saya wisuda, dia hadir. Waktu itu dia belum jadi raja. Oke. Nah, di Kalimantan ada satu raja yang benar raja. Di mana tuh? Brunei. Di mana? Oh, Brunei itu rajanya kaya sekali loh. Setiap rakyat dikasih tanah, nggak usah beli tanah. Di Brunei ya, sangat kaya. Oke. Jadi Yesus itu raja segala raja. Dia akan kasih kita apa? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan tubuh mulia. Oke, selanjutnya RIM. Dia bukan raja segala raja saja, dia Immanuel, dia menyertai kita. Gimana caranya dia menyertai kita? Kamu tidak bisa panggil dia Immanuel kalau kamu belum percaya dia. Kamu percayai dia, baru kamu bisa jadi muridnya yang memanggil dia Immanuel. Dan yang terakhir, Yesus itu segera akan datang, Maranatha. Nah, kemudian dia menulis surat. Ya. Kalau kita lihat Immanuel, Allah beserta kita, karena dia menyelamatkan kita, firman-Nya menyertai kita dengan rohnya, dan kita kalau mengatakan Immanuel, kita harus melakukan semua tugas yang dia berikan pada kita. Ya, termasuk hari ini kamu ikut ya, camp ya, itu perintah. Perintahnya apa? Supaya di sini kamu belajar firman Tuhan. Nah, kita lihat. Ya. Yang terakhir, Maranatha, Yesus akan segera datang. Di dalam kitab Wahyu, ayat yang kedua terakhir, doa. Ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Ada amin. Nah, tadi saya sudah katakan ada doa tanda, tandanya tahun, tandanya hari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya. Wahyu secara singkat bisa kita bagi menjadi 5 bagian. Prolog, hal yang dilihat oleh Yohanes, hal yang ada saat itu, 7 gereja, dan hal yang akan terjadi akan kita pelajari besok, dan penutup. Nah, kalau kita lihat, ada 7 gereja, lihat ya, 7 gereja di sini. Kenapa 7? Gereja itu lebih daripada 7, tapi dipilih 7 sebagai wakil. Nah, gereja itu ada di Turki, saya sudah katakan, sekarang sudah tinggal puing-puing ya. Tinggal apa? Puing-puing. Untuk mengingatnya, gampang ya. ESPTSFL. ES Efesus, Smyrna, PTS. PTS itu seperti perguruan tinggi swasta ya. Kalau S kan kita suka makan S kan? Nah, FL. Ya, FL, bukan FB ya, FL ya. Oke. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan kalau kamu lihat ya, ke-7 gereja ini ada di Turki. Nah, ini pulau
Pulaunya Pulau Patmos. Waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, umur Yohanes sudah hampir 100 tahun. Kalau kamu sekarang membaca Wahyu, itu buku yang ditulis oleh orang yang paling tua di dunia. Namanya Yohanes. Umurnya berapa? 100 tahun. Oke. Kalau sekarang kamu masih muda ya. Kamu disuruh menulis makalah oleh guru kamu. Kamu harus bisa. Yohanes saja umur 100 tahun masih bisa. Ya, jadi orang yang percaya Yesus, kamu harus bisa. Ini Pulau Patmos. Ya, pulau di daerah Turki. Sekarang menjadi tempat wisata. Mengapa 7 gereja? Karena ada lampu di Bait Allah dengan nama apa itu? Menore, artinya dengan 7 lampu. Apa 7 lampunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini ya gambarnya ya. Selanjutnya 7 kota. Kenapa 7 kota? Ini pulaunya, Pulau Patmos. Kota pertama Efesus, searah jarum jam. Kalau Allah ya menulis sesuatu secara sistematis. Secara apa? Sistematis. Ya, kalau kamu mau sistematis, kamu harus banyak belajar Alkitab. Alkitab itu tidak pernah tidak sistematis. Pertama, Efesus, terus Smyrna, Pergamus, terus Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini di daerah mana nih? Ini, Turki. Daerah mana? Turki. Kalau kamu ditanya, masih ada nggak gereja? Kalau kamu pergi ke Turki, tidak ada lagi. Tinggal puing-puing. Kamu lihat ya, tinggal apa? Nah, ini tinggal apa? Puing-puing. Tidak ada lagi. Efesus sudah tinggal ini puing-puing. Oke, tetapi gereja itu pada saat itu memang gereja dan Yesus menulis surat kepada mereka. Nah, sekarang kalau mau di summary ya seperti ini, nanti akan kamu terima ya PDF-nya atau seperti ini. Ada 7 gereja. Gereja yang paling besar namanya gereja Efesus. Gereja apa? Efesus. Nah, di gereja Efesus ini ada pujian, ada teguran, ada nasihat, ada janji. Jadi ke-7 gereja ini ya disebutkan kelebihannya apa? Kalau Efesus panjang sabar, berani melawan pengajaran palsu, tegurannya sudah meninggalkan kasih mula-mula, kemudian apa? Kamu harus tahu di mana kamu jatuh dan harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu berubah pikiran. Itu bertobat ya. Seperti kita kalau berjalan, kita ke timur, kita balik arah ke barat, U-turn ya. Dulu kita ikut dunia, kita ikut setan, sekarang mau ikut Tuhan Yesus. Itu bertobat. Nah, dijanjikan selalu di dalam kitab Wahyu, barang siapa menang. Ya, tolong diingat ya. Janjinya selalu barang siapa menang. Nah, kata menang ini kata yang penting. Sekarang kalau kamu ingat kata ini populer sekali di dunia sport. Namanya Nike. Namanya apa? Nike. Atau Nikon kalau kamera. Apa artinya Nikon? Ya, pemenang. Pemenang itu adalah Nikon. Barang siapa menang, dia akan kuberikan ya, disebut pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini gereja Efesus. Nah, ini Efesus nih. Efesus ini betul-betul gereja yang besar karena Paulus berada di sini hampir 3 tahun. Ini namanya amphitheater di Efesus, tinggal puing. Amphitheater ini bisa muat 25.000 orang. Ya, 2 berapa? Dan dikatakan kemungkinan ini adalah amphitheater yang paling besar di dunia saat itu, Efesus. Ya, dari Efesus ini lahir ya gereja-gereja kecil di sekitarnya. Ada 6. Ya, ini ya. Kalau kita pergi ke sana tinggal melihat begini, nggak ada lagi kotanya. Gereja berikutnya gereja Smyrna. Di Smyrna kamu lihat sangat bagus, tidak ada teguran sama sekali. Smyrna ini dari kata wangi, ya. Mur. Apa arti Smyrna? Mur ya. Ingat ya waktu Yesus lahir diberi apa? Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa emas? Karena dia raja. Kenapa kemenyan? Karena dia adalah Tuhan. Kenapa mur? Karena dia akan mati untuk dosa-dosa kita. Nah, sedangkan
gereja di situ, ya kamu tidak boleh bayangkan gereja di kota-kota itu gereja-gereja yang besar seperti zaman sekarang ya. Gedungnya besar, ya orangnya banyak, tidak. Gereja di zaman itu mereka berada di rumah masing-masing. Bisa saja di satu kota ada banyak gereja-gereja di rumah. Tidak ada gereja yang satu yang besar. Ya, gerejanya miskin, tetapi mereka bagaimana? Tidak ada celaan. Ada nasihat. Jangan kamu takut. Ya. Kemudian dijanjikan barang siapa menang, janjinya apa? Tuhan Yesus akan beri mahkota kehidupan. Oke. Gereja ketiga. Ini sebelum gereja ketiga, inilah Smyrna ya. Tinggal apa? Puing ya, di Turki ini ya. Nah, gereja ketiga adalah Pergamus. Nah, Pergamus ini masalahnya apa? Kamu lihat ya. Ada di dalam gereja mengikuti ajaran Biliam. Apa tuh Biliam? Biliam itu adalah orang yang mata duitan, nabi palsu. Ya, dia dipakai oleh Raja Balak untuk mengutuk orang Israel. Padahal orang Israel tidak bisa dikutuk. Begitu dia mengutuk, yang keluar kata-kata berkat. Kemudian diberitahu lagi pada dia, banyak lebih ya, uang akan aku berikan. Pindah lagi ke tempat lain. Dan tetap yang keluar bukan kata kutuk, tapi kata berkat. Nah, di Pergamus ini ada satu hal yang khusus yang perlu kamu ingat. Disebut sebagai apa? Tahta setan. Ya, ini betul-betul ada di Pergamus. Yesus bilang ada tahta setan. Dan tahta setan ini pada Perang Dunia Kedua sudah dipindah oleh Hitler ke Berlin. Kalau kamu pergi ke Jerman di Berlin, nah kamu bisa melihat itu bentuk tahta setan seperti apa. Kamu boleh cek di internet ya. Inilah gereja di Pergamus. Nah, barang siapa menang, janjinya apa? Kepadanya akan diberikan mana. Kamu tahu apa itu mana? Makanan yang selalu turun dari sorga, kecuali hari Sabat. Tidak ada lagi turun. Pada hari biasa tidak boleh ambil 2 bagian. Kalau ambil 2 bagian karena malas, besoknya tidak mau bangun, maka yang double itu menjadi ulat. Tetapi pada hari ke-6, hari Jumat, kamu boleh ambil 2 bagian, karena pada hari Sabtu, hari Sabat tidak turun mana, dan pada hari Sabat itu tidak ada mana turun. Yang kamu ambil 2 bagian di hari ke-6 tidak busuk. Tidak apa? Busuk. Hebat kan Tuhan kan? Hari 1 tidak boleh ambil 2 bagian. Ambilnya harus pagi-pagi. Kalau ambilnya siang sudah cair, jadi harus bangun pagi, tidak boleh malas. Nah, kamu tahu nggak? Orang Israel, menurut saya, mengapa ya secara statistik mereka paling pintar di dunia ini? Ya, tidak bisa disangkal. Seperti sekarang kalau saya bertanya, yang punya Google itu orang apa? Orang apa? Periksa ya, orang Yahudi. Yang punya Facebook, orang apa? Ya. Begitu banyak di dunia ini ya, penemuan-penemuan itu ditemukan oleh orang Yahudi. Nah, mereka itu pintar luar biasa. Ya, kalau dikatakan zaman sekarang, kalau mau pintar dari kecil harus banyak makan protein, khususnya ikan ya. Betul nggak kan? Ikan ya. Nah, orang Israel menurut saya kenapa begitu pintar? Karena mereka 40 tahun di padang belantara diberi makanan yang paling bergizi dari sorga. Namanya apa? Namanya apa? Mana. Ya, kalau kamu baca sekarang ya, orang Amerika jual pesawat ke Israel. Orang Israel bisa bikin pesawatnya lebih hebat versinya daripada yang punya Amerika. Karena mereka menurut saya dikasih mana. Nah, kita juga punya mana. Apa mana kita? Mau jadi orang hebat? Apa mana kamu? Apa? Nah, ada baca nggak? Harus ya dibaca ya. Inilah yang membuat kita mendapatkan hikmatnya Tuhan. Ya. Gereja Pergamus, ya, PT Tiatira bisa dibaca.